Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian sentiasa berada dalam keadaan sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Dan bermohonlah kita guys agar kita sentiasa mendapat kerahmatan dan juga mendapat rasa kebahagiaan daripada Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Jadi guys, saya akan react hari ini berkait dengan Indonesia, Rusia dan juga Ukraina. Jadi kalau berita sebelum ni itu Rusia mau serang itu Ukraina, jadi Indonesia mengambil langkah untuk menetralkan keadaan. Jadi saya nampak satu video guys, tajuknya siap-siap Presiden Ukraina akan terbang ke Indonesia tahun 2022 ini. Ada apa dia datang ke Indonesia guys? Adakah ingin memohon bantuan ataupun sebaliknya? Sebab kalau tengok daripada hubungan politik negara-negara di barat sana, Indonesia rapat dengan Rusia, dengan Ukraina pun rapat. Jadi apa info seterusnya, kita semak video ni dan saya betul-betul rasa teruja dengan sikap Indonesia guys yang begitu lantang menyuarakan di persidangan baru-baru ni G20. Dia mengatakan kepada menteri luar dan juga pemimpin Rusia dan juga Ukraina agar jangan berlaku peperangan, disebabkan sekiranya berlaku peperangan banyak benda yang akan merugikan. Jadi guys, ini video saya tengok daripada channel Indo Magazine ya. Seperti biasalah, kepada kalian yang masih lagi belum subscribe itu Indo Magazine, sila like, komen dan juga subscribe channelnya agar terus berkembang guys. Jadi yuk kita semak apa isi kandungan cerita ni. Jom. Dengan Menteri Luar Negeri Ukraina bahas mengenai rencana persiapan kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia pada tahun ini. Ratno, Ibu Ratno. Oh, Presiden Ukraina. Oh, ini masih muda. Nah, mantan pelawak Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky dalam tahun ini, tahun 2022, dikabarkan akan mendatangi negara kita, Indonesia, bos. Lah, kok mantan pelawak, Min? Mantan pelawak kah? Ya, memang beliau adalah mantan pelawak yang berhasil menduduki tahta kepresidenan negara Ukraina tahun 2019 lalu, bos. Saya baru tahu nih guys, ini hari ini macam artis saja nih. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, rencana kunjungan ini pun diketahui dari Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi saat melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Ukraina yaitu Dmytro Kuleba pada Rabu 16 Februari 2022 kemarin. Ibu Retno pun mengatakan bahwa ia membahas persiapan rencana kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia tahun ini, tahun 2022. Kunjungan ini pun dilakukan untuk menandai peringatan 30 tahun Indonesia Ukraina. Hubungan diplomatik Indonesia-Ukraina. Nah, perlu kalian ketahui bos, sejarahnya pada saat setelah pembubaran Uni Soviet dulu, Indonesia pun ternyata dengan segera mengakui Ukraina pada tanggal 28 Desember 1991. Kemudian tak lama setelah itu, pada 6 Juni 1992 di Moskwa, Indonesia dan Ukraina pun menaikkan komunike bersama dalam pendirian hubungan diplomatik. Indonesia pun membuka kedutaan besarnya di Kiev tahun 1994, sementara Ukraina membuka kedutaan besarnya di Jakarta tahun 1996. Indonesia buka kedutaan pada tahun 1994 di Ukraina. Nah, kedutaan besar Indonesia di ibu kota Ukraina itu pun diperuntukkan juga untuk Georgia dan Armenia. Sementara Ukraina sendiri memiliki kedutaan besar di Jakarta. Ini berita bagus nih. Negara pun telah setuju untuk memperluas kerjasama di bidang perindustrian alat berat, militer, teknologi dan penjelajahan luar angkasa, pariwisata, olahraga, ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama lainnya dengan organisasi internasional. Nah,
Lantas, baguslah. siapakah sebenarnya Mr. Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina ini? Ini yang saya katakan tadi tuh guys. Bekas mantan pelawak bilang admin tadi. Nanti saya sebenarnya baru tahu nih guys info nih. Patutlah dia nampak macam di pentas tadi. Apakah ia memang benar seorang pelawak? Ya, latar belakang Presiden Ukraina ini dulunya memang adalah seorang pelawak, bos. Ia berhasil menjadi Presiden Ukraina setelah menang dalam pemilihan umum di tahun 2019 silam. Dan Zelensky ini pun memang bukan politisi ulung, bos. Bahkan ia pun mengumumkan diri masuk dunia politik hanya beberapa bulan menjelang pemilihan umum. Dan di Ukraina, pria umur 40 tahunan ini pun lebih dikenal sebagai pelawak di televisi. Dan uniknya, sebelum menjadi presiden di dunia nyata, Zelensky pun ternyata lebih dulu menjadi presiden di dalam serial televisi yang dia perankan berjudul Servant of the People. Ini dia punya Dia punya tajuk movie ya. Servant of the People. Nanti guys, kalau kalian mau tengok boleh cek ini. Dia punya movie. Zelensky pun berperan sebagai guru sejarah yang menentang habis-habisan praktek korupsi. Kemudian ia pun masuk dunia politik dan terpilih pula jadi presiden, bos. Hebat. Karakternya dalam serial televisi itu menyentuh hati rakyat Ukraina. Hingga akhirnya banyak yang memberikan dukungan saat Zelensky mengumumkan diri untuk benar-benar ikut dalam pemilihan presiden di dunia nyata. Gara-gara dia berlakon, rakyat Ukraina jadi tersentuh hati ya dengan lakonannya itu sampai dicalonkan dia membagi tahu bahwa akan menjadi presiden, begitulah ikut masuk bertanding lah kan guys, begitu. Namun tak seperti presiden kebanyakan. Betul. Saat pelantikannya pada tanggal 20 Mei 2019 lalu, mantan pelawak Volodymyr Zelensky ini pun datang ke gedung parlemen dengan berjalan kaki. Bukannya dengan mobil mewah dan pengamanan ketat. Masya Allah. Bahkan pada saat itu, ia pun juga tak segan-segan menghampiri warga di jalanan ibu kota Kiev, melayangkan tos kepada mereka hingga bersuah foto. Beliau pun bahkan sempat menghampiri seorang kerabat dan mengecup keningnya. Masya Allah. Namun, kini presiden yang merupakan mantan pelawak ini pun harus siap berhadapan melawan seorang presiden mantan agen intelijen KGB dari Rusia. Apakah ia akan menang melawan seorang agen mata-mata dari Rusia ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke. Nampaknya info kali ini amat menarik guys. Saya sebenarnya baru tahu rupanya presiden Ukraina ini asalnya daripada seorang pelawak ataupun pelakon TV ya. Dan kalau dipahamkan di sini dia akan datang ke Indonesia untuk tahun 2022 dan sebenarnya dia hubungan antara Indonesia dengan Ukraina nih memang bagus sekali. Dipahamkan tahun 1994 sudah Indonesia membuka kedutaan di Ukraina ya, dan 1996 Ukraina pula dia pergi buat membuka kedutaan di Indonesia. Jadi nampaknya hubungan diplomatik ini dua negara ini amat baik sekali. Jadi berkemungkinan tujuannya untuk datang ke Indonesia mungkin untuk berbincang berkaitan dengan ekonomi, dan juga lagi-lagi sekarang nih guys terkait dengan kekangan ataupun baku hantam antara Ukraina dengan Rusia nih. Sebab negara Indonesia nih dia rapat dengan Rusia. Jadi berkemungkinan dia menggunakan nasihat ataupun minta bantuan kepada Indonesia, Presiden Indonesia untuk menjadi orang tengah agar tidak berlaku peperangan. Dan baru-baru ini juga Menteri Luar Indonesia sudah bertindak untuk menyetrukan keadaan. Dia telepon Menteri Luar Ukraina dengan Menteri Luar di Rusia menghentikan ataupun janganlah berlaku peperangan disebabkan banyak perkara yang akan menjadi kerugian lah, dan lagi bagus menyelesaikan secara diplomatik. Jadi nampaknya Indonesia di sini memainkan peranan yang penting dalam hal kekangan Ukraina dengan Rusia nih guys. Jadi memang terbaiklah Indonesia guys. Apapun, semoga Indonesia terus dapat ya
berjuang dan juga menyuarakan perkara-perkara yang dapat menyelamatkan banyak keadaan. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen di bawah. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.